Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-18 dengan judul Korban yang mati dan korban yang hidup. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian engkau harus mengambil satu dari domba jantan itu. Lalu Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu. Engkau harus menyembelih domba itu dan mengambil darahnya, lalu menyiramkannya di sekeliling mezbah. Domba jantan itu harus kau potong-potong menurut bagian-bagiannya, lalu engkau membasuh isi perut dan betisnya, dan menaruhnya bersama potongan-potongan itu dan kepalanya. Kemudian seluruh domba jantan itu harus kau bakar di atas mezbah. Itulah kurban bakaran persembahan yang harum bagi Tuhan, kurban oleh api bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam upacara penabisan imam di zaman Musa, Tuhan memerintahkan agar seekor domba jantan pertama disembelih dan seluruh tubuhnya dibakar di atas mezbah. Tidak ada bagian yang disisakan, semuanya dipersembahkan bagi Tuhan, menjadi bau yang harum di hadapannya. Domba ini disebut korban bakaran, lambang penyerahan total kepada Allah. Setelah dosa imam dihapus melalui korban sebelumnya, kini ia mempersembahkan dirinya sepenuhnya bagi Tuhan melalui simbol seekor domba yang habis terbakar di mezbah. Kalau kita lihat, korban itu mati karena dalam sistem perjanjian lama yang dipersembahkan kepada Allah adalah sesuatu yang dikorbankan secara fisik. Domba itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Seluruh keberadaannya menjadi milik Tuhan. Inilah gambaran yang sangat kuat tentang penyerahan diri total. Tidak ada bagian yang ditahan, tidak ada yang disisakan untuk kepentingan sendiri. Namun, ketika kita melangkah ke perjanjian baru, Rasul Paulus memperkenalkan bentuk baru dari korban itu. Ia berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita dapat lihat dalam Roma 12 ayat 1. Saudara, mari kita perhatikan perbedaan yang indah ini. Di perjanjian lama, korbannya mati. Sedangkan di perjanjian baru, korbannya hidup. Dulu yang dibakar di atas mezbah adalah hewan. Sekarang yang dipersembahkan di atas mezbah rohani adalah hidup kita sendiri. Saudara yang terkasih, Kristus telah menjadi korban yang sempurna. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi Bapa, menjadi korban yang harum bagi Allah. Ini kita bisa lihat dalam Efesus 5 ayat 2. Karena itu, kita yang telah ditebus oleh darahnya tidak lagi mempersembahkan hewan, tetapi diri kita sendiri. Kita hidup, tetapi hidup itu bukan lagi untuk diri kita, melainkan bagi Tuhan yang sudah menebus kita. Menjadi korban yang hidup artinya setiap bagian hidup kita, baik itu waktu, tenaga, pikiran, dan keputusan, bahkan keinginan kita diletakkan di atas mezbah Allah. Kita tidak dibakar secara fisik, tetapi ego, keinginan, dan kesenangan diri kita harus mati supaya Kristus hidup dalam kita. Seperti domba di zaman Harun yang seluruhnya menjadi milik Tuhan, demikian pula kita dipanggil untuk menjadi milik Allah sepenuhnya, hidup bagi kemuliaannya. Saudara, ketika dunia berkata hidup ini milikku, orang percaya berkata hidupku adalah bagi Tuhan. Ketika dunia mengejar kepuasan diri, orang percaya mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Allah. Di perjanjian lama, korban bakaran menandakan penyerahan total melalui kematian. Di perjanjian baru, Kristus telah menjadi korban itu bagi kita, dan kini ia memanggil kita untuk menjadi korban yang hidup, yaitu hidup yang setiap harinya menyala di atas mezbah kasih dan ketaatan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, jika hidup kita diibaratkan korban bakaran, apakah seluruhnya sudah berada di atas mezbah atau masih ada bagian yang belum kita serahkan? Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dibentuk menjadi pribadi yang hidupnya sepenuhnya bagi Allah. Tidak lagi memegang kendali atas diri sendiri, tetapi rela dipersembahkan sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam. Tuhan sudah menyertai, menolong istirahat kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, di pagi hari ini juga kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang pada kami pagi hari ini, di mana mengajarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kami, tindakan kami, langkah kami, biarlah tertuju hanya kepada Allah saja. Bapa, sempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, kami mampu melakukan firman Tuhan ini dalam setiap praktek kehidupan kami. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami, biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.